Yang pertama terima kasih untuk kesempatannya. Untuk masukan masyarakat dari teman-teman itu kadang kita stok gambar banyak, kita ngirim gambar banyak, tetapi kadang pas closing, nah itu kan gambar yang diulang gitu loh. Itu kan kalau bisa jangan seperti itu, nggih. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, mungkin tips saja untuk yang mungkin belum banyak ngeliput gitu ya. Jadi biasanya kalau saya di lapangan dulu itu wawancara dalam artian tidak resmi. Saya harus tahu, nyari dulu kira-kira yang mudeng acara ini siapa, saya tanya dulu. Oh, acaranya ini apa toh Pak? Oh, ini. Oke, berarti setelah wawancara berarti kita punya gambaran. Oh, nanti saya harus nyari gambar ini gitu. Jadi wawancaranya tidak harus dengan video, tapi audio dulu cukup. Mungkin itu saja trik saya. Matur suwun. Yang pertama tadi Mas Mudasir, kalau closingnya jangan berita yang mengulang, gambar yang mengulang. Ya, kadang kita kan sudah belanja gambar banyak nih. Ya. Nah, kadang itu ketika closing atau apa itu ada gambar yang diulang gitu loh. Nah itu kalau bisa ya jangan gambar yang diulang, karena kita merasa kan gambar banyak gitu ya. Mungkin teman-teman yang dirasakan seperti itu. Lagi kok lebu meneh padahal gambarnya kan banyak. Terima kasih. Kita terapkan dulu ya. Yang pertama itu long, medium, close up. Itu harus paten dulu. Harus paten ya. Awal gambar masuk berita itu long. Otomatis di belakang itu juga long gitu biasanya. Setuju dulu nggih? Setuju. Mungkin Mas Mudasir juga belum tahu mungkin. Ini saya kasih tahu nggih. Ada yang ngirim berita itu tidak ada lokasi kejadian. Ada lagi yang ngirim berita itu satu file Mas. Satu file. Kalau ada yang ngirim berita seperti Pak Muhammad Anwar, itu gambarnya komplit itu, long, medium, close up, nggak banyak, itu pasti nggak aku ulang yang belakang. Kalau diulang biasanya itu lokasinya cuma satu shoot saja. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu kalau bisa ngirim file itu juga tempatnya itu juga diambil. Di awal tadi sudah saya bilang kalau sampai di lokasi tempat kejadian itu di shoot dulu. Kalau ada gambar yang mengulang itu ngirim file itu cuman 10-15 gitu. Itu 15 file, sedangkan VO nya itu hampir 1,5 menit. Jadi otomatis kita mengulang berita itu. Dan kalaupun mengulang itu juga nggak masalah. Kalau filenya sempit ya, filenya apa Pak? Siti kok sempit. Sedikit, filenya sedikit itu wajar kalau mengulang. Karena mencukupi VO-nya tadi kan yang 1,5 menit itu. Jadi kalau ada yang mengulang, kalau ada gambar yang mengulang bisa disampaikan saja nanti di Telegram, Mas editor kok gambarku mengulang, nggak apa-apa, itu saling mengevaluasi juga nggak masalah. Ataupun mungkin saya nanti ada yang kelupaan, nggak apa-apa, saling tegur nggak masalah. Tapi yang kejadian sebelumnya itu ngirim file itu ada yang 10, ada 15, ada yang satu file aja itu dikerjakan itu. Satu file itu dikerjakan Pak. Jadi ada 1, 2, 3, 4 narasumber bicara dikirim file itu 5 menit itu. Ada itu. Satu file dan wawancara semua. Iya, itu wawancara semua. Dan saya nggak mungkin tak salah ketok gitu. Jadi ada yang tak crop sini, jadi biar gambarnya dinamis juga. Itu. Jadi nanti kalau ada yang gambarnya berulang bisa ngechat, jangan pribadi, ngechat di Telegramnya News saja nggak apa-apa. Di Mas editor, gitu. Gambar saya yang di menit ini mengulang. Itu bisa dievaluasi bersama-sama.
Tapi kalau filenya cuma 15 ataupun 10, ya itu mohon maaf, nggak bisa itu. Kalau nggak suruh mengulang nggak bisa, ataupun VO-nya itu sedikit. Terus yang kedua tadi apa Mas Mudasir? Untuk melengkapi berita biasanya itu apa? Sebelum wawancara resmi kita wawancara dulu orang, tanya-tanya lah, nggak wawancara, tanya-tanya orang yang kira-kira mengetahui kegiatan itu seperti apa, sehingga nanti kita bisa punya gambar apa yang mau kita ambil ini. Itu juga bisa Mas, itu datang terus nemani ketua panitia, Pak ini acaranya apa, itu bisa. Tapi kalau laka air itu sudah laka air itu, nggak usah ditanya, Pak ini acaranya apa Pak, laka air, ya, nggak mungkin. Enggak, maksudnya gini Mas, ya enggak, itu kan maksudnya laka air gitu loh. iya. Biasanya saya simpel kalau wawancara tanyanya, Pak atau Ibu ini kegiatannya apa toh? Nah, dia nanti menjelentrehkan kan, oh ini. Terus tujuannya apa sih Bu? Oh ini. Terus harapannya ini. Cuma itu aja biasanya saya tanya. Ya. Dan biar nanti Mas Raka yang ngedit sendiri. Terima kasih. Ya, saya ngedit sendiri, nggak mungkin ngedit bareng-bareng gitu loh. Ya itu cuman kayak teknik liputan ya. Tapi kalau saya pernah liputan itu datang ke lokasi, shoot pasti dipakai kan, terus wawancara selesai. Tapi kalau datang terus wawancara 2 kali berarti ya Mas Mudasir ya? Wawancaranya 2 kali. Yang pertama ditanya dulu acaranya apa Pak gitu ya. Itu dari kontribusi Mbak Mimba. Mungkin Pak Rudi bisa menambahi atau Mas Septi menambahi yang pertanyaan nomor 2. Jadi kembali lagi, kita harus tahu dari awal itu mau bikin apa, itu harus tahu. Jadi jangan gelambiar gitu ya, istilahnya seperti itu. Kita fokus, misalkan donor darah itu banyak sekali materi yang harus bisa diangkat. Nah itu kita fokus ke situ. Kalau untuk klip-klip gambar sebenarnya kan kita standar aja, nggak ada yang istimewa. Dari long shot, medium, close up sebelum kita masuk ke majelis, lokasi donor darah, kemudian saat pendaftaran dan sebagainya hingga diambil kemudian wawancara kan hampir sama. Ketika teman-teman mengambil gambar sesuai dengan kaidah pengambilan gambar dan pergerakan kamera, tipe-tipe gambar, kemudian audionya untuk wawancara sesuai, kemudian angle-angle-nya sesuai, nah itu pasti gambarnya akan dipakai. Kemudian untuk angle-nya itu narasumber harusnya orang yang tepat, minimal 2 orang ya, jadi ada pembandingnya. Misalkan yang satu pendonor darah, yang satu adalah dari PMI atau dari mana, itu harus minimal 2. Tapi ada juga liputan yang berupa vox pop itu komentar ya, komentar warga peserta seperti itu. Jadi vox pop itu liputannya bisa dilakukan oleh wawancara bisa dilakukan 3 orang sekaligus. Berbeda-beda maksudnya saya, 3 orang berbeda-beda dengan pertanyaan yang sama. Jadi liputan vox pop ini nantinya bisa digunakan agar pemirsa itu menilai sendiri kegiatan donor darah itu efektif atau tidak, seperti itu. Jadi misalkan ditanyakan kepada si A materinya sama, kemudian peserta si B materinya sama, C materinya sama juga, pertanyaan yang sama, kemudian kita kirim. Nah itu nanti akan jadi komentar, oh kalau liputan misalkan donor darah sudah berapa kali itu komentarnya seperti ini, itu jadi akan tersimpulkan sendiri seperti itu. Jadi itu namanya vox pop. Itu misalkan tidak hanya donor darah ya, misalkan kenaikan harga BBM, teman-teman juga wawancara kepada petugas pengecar ya, istilahnya seperti itu, pengecar A, pengecar B, pengecar C. Dengan adanya kenaikan BBM saat ini, bagaimana komentar warga, bagaimana komentar para pengecar itu, nanti mereka akan menyimpulkan, kita akan mendapatkan kesimpulan dari hasil wawancara tersebut. Itu namanya liputan vox pop. Jadi
wawancara banyak itu juga tidak salah juga, tapi memang kita harus tahu kalau itu memang liputan Vox Pop. Kalau liputan Vox Pop biasanya sementara ini sering dilakukan oleh Mas Hasan ya, Mas Hasan yang di Solo, liputan di kota itu biasanya dia, saya tekankan Mas tolong liputannya Vox Pop, jadi wawancaranya 3 orang ataupun 3 orang terus 1 orang misalkan dari pemerintah atau siapa, jadi seperti itu. Jadi naskahnya cuma sedikit tapi lebih banyak komentar-komentar dari wawancara. Begitu Mas Raka tambahannya.